Halo teman ruang cerita. Ceritaku malam ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Tahun 1965, di sebuah gang kecil, Kebayoran Baru, berdirilah rumah tua nomor 19. Bangunannya kusam, cat terkelupas, dan halamannya dipenuhi rumput liar. Tapi yang membuat warga tak betah lewat bukan penampilannya, melainkan bau menyengat yang keluar setiap malam, campuran amis dan daging membusuk. Pemiliknya adalah seorang janda bernama Aminah, hidup sendiri, jarang bicara, dan dikenal dingin. Tapi tidak ada yang berani bertanya terlalu banyak. Aminah punya sorot mata yang tajam yang membuat orang enggan menatapnya lama-lama. Suatu malam, seorang bocah pengantar koran mengaku melihat Aminah menyeret karung berat dari dalam rumah. Karung itu meneteskan cairan merah ke tanah. Besoknya, warga mulai bercerita dari mulut ke mulut tentang siapa sebenarnya Aminah, apa yang dia sembunyikan, dan bau busuk itu kenapa makin kuat. Tak ada yang tahu sehingga hari ketika karung yang biasa ditarik Aminah itu hilang dan Aminah masih diam, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Rumah itu tampak lebih tenang keesokan harinya, tapi warga di sekitar rumah Aminah tidak nampak tenang, seakan ada hal yang terus menghantui mereka. Aminah keluar sesekali dengan wajah datar dan tatapan kosong. Banyak yang bilang dia seperti patung hidup, tapi satu hal yang selalu mengganggu, Aminah tidak pernah berkedip saat berbicara. Tetangga depan rumah, sebut saja Bu Sarti, pernah mendengar suara rintihan dari dalam kamar Aminah tengah malam. Saat ia mengetuk dan bertanya, Aminah menjawab datar, "Kucing saya sakit." Tapi Bu Sarti yakin itu bukan suara kucing. Yang lebih aneh lagi, Aminah selalu menerima tamu gadis-gadis muda. Mereka masuk, tapi tak pernah terlihat keluar. Ketika ditanya, Aminah hanya tersenyum tipis. Mereka sudah pulang lewat belakang. Tapi rumah itu tak punya pintu belakang. Warga mulai ketakutan, beberapa bahkan pindah rumah. Tapi seorang tetangga laki-laki yang curiga memutuskan untuk mengawasi lebih dekat. Ia menulis dalam catatan hariannya, "Jika aku tak kembali besok, tolong cek rumah nomor 13." Malam itu, sebut saja namanya Pak Jatmiko, tetangga yang mencurigai Aminah, mengendap mendekati rumah nomor 13. Hujan rintik turun, membuat langkahnya nyaris tanpa suara. Ia melihat pintu dapur rumah itu sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara gesekan seperti benda berat yang diseret. Dari celah jendela, ia melihat Aminah dengan wajah kosong menggiring sebuah karung lusuh besar yang berlumuran cairan merah. Ia berhenti, lalu menatap lurus ke arah jendela. Pak Jatmiko bersembunyi, jantungnya hampir copot. Saat berani menoleh lagi, Aminah sudah tak terlihat. Keesokan paginya, Pak Jatmiko hilang. Sendal dan catatannya ditemukan dekat pagar rumah Aminah, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Bahkan hingga bertahun-tahun kemudian, warga mulai panik. Ada yang mendengar suara seretan rantai dari bawah lantai rumah itu. Ada pula yang melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di halaman, tapi saat didekati menghilang begitu saja. Dan anehnya, bau busuk di rumah itu tiba-tiba hilang, seperti
sudah tak ada aroma yang dikhawatirkan warga selama ini. 2 minggu setelah kehilangan Pak Jatmiko, seorang gadis penjual bunga melati, sebut saja bernama Sri, datang ke gang itu. Usianya baru 16 tahun, lugu dan ramah. Ia terlihat menawarkan bunga ke rumah-rumah, sampai akhirnya berhenti di depan rumah nomor 13. Beberapa warga sempat melihatnya mengetuk pintu Aminah. Pintu dibuka lalu tertutup rapat. Sri tak pernah terlihat keluar sejak itu. Ibunya yang cemas karena Sri tak pulang, datang mencari. Saat bertanya ke Aminah, ia hanya menjawab pelan, "Dia sudah pergi, bukan urusan saya." Suaranya tenang, tapi matanya tajam dan tak berkedip sedikit pun. Seminggu kemudian, di selokan dekat rumah itu ditemukan potongan baju bercorak bunga, sama persis dengan yang dikenakan Sri hari itu. Tercium kembali bau amis dari saluran air, dan para warga mulai mendengar suara bisikan saat malam, "Tolong, saya masih di sini." Rasa takut itu mulai berubah menjadi teror, tapi belum ada bukti yang cukup untuk menindak Aminah. Ia masih bebas, masih tersenyum, dan masih menerima tamu. Setelah kehilangan Sri dan Pak Jatmiko, warga menekan ketua RT untuk bertindak. Polisi akhirnya turun tangan, menyelidiki rumah nomor 13. Saat masuk, suasananya langsung sunyi. Debu tebal, tirai tertutup, dan di dapur masih ada panci penuh cairan merah pekat. Namun yang paling mengerikan ditemukan di balik lemari tua di kamar belakang. Sebuah pintu lantai kayu rahasia mengarah ke bawah. Polisi membuka dan menyusuri tangga sempit berbau busuk. Di dasar lorong ada ruang sempit berdinding beton, cukup untuk satu orang duduk membungkuk. Di dalamnya ditemukan rantai berkarat, bercat cairan merah di lantai, dan tembok penuh coretan kuku. Tulisan goresannya membuat bulu kuduk berdiri. "Saya Sri, masih hidup, tolong saya." Hari ini dia minum cairan merah saya. Dia bilang, "Aku akan menjadi dirinya." Tapi tidak ada mayat, tidak ada suara, hanya bau amis yang menusuk. Dan di sudut ruangan tergantung potret Sri bersama puluhan foto perempuan pemuda lainnya. Di kamar tidur Aminah, polisi menemukan buku harian usang. Tulisannya acak dan penuh simbol aneh. Di dalamnya terdapat catatan mengerikan, daftar nama, usia, dan jenis cairan merah. Aminah menulis layaknya ilmuwan gila, perempuan muda, cairan merah segar, memberi energi lebih kuat, paling manis jika diambil saat malam Jumat Kliwon. Salah satu hal menampilkan gambar lingkaran ritual. Di tengahnya kata-kata tertulis tebal, "Hidup abadi dengan cairan merah perawat." Polisi juga menemukan toples kaca berisi rambut, kuku, dan sesuatu yang diduga potongan daging. Bahkan di balik cermin kamar ditemukan tulisan merah menyala, "Aku sudah hidup 100 tahun. Kamu cuma belum tahu." Aminah saat itu belum tertangkap. Ia menghilang seperti hantu. Tapi satu hal yang membuat semua berinding, halaman terakhir buku itu berisi nama yang belum dicoret. "Anissa, 14 tahun, tinggal 3 rumah dari saya." Setelah rumahnya digrebek, Aminah menghilang tanpa jejak. Seluruh warga Jakarta gempar. Warga takut keluar malam. Anak-anak dilarang bermain. Polisi menyebar foto Aminah ke berbagai daerah. 3 minggu kemudian, seorang ibu di Rawamangun melaporkan ada wanita aneh menyewa rumah kontrakan di dekat pasar. Diam,
tidak pernah bicara, dan tiap malam terdengar suara tertawa kecil dari kamarnya. Polisi datang diam-diam. Di dalam rumah itu, mereka menemukan Aminah berdiri di tengah ruangan. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan Aminah berdiri di tengah ruangan gelap, dikelilingi lilin dan boneka perempuan. Bajunya compang-camping, matanya merah, dan di tangannya tergenggam rambut manusia. Ia tak melawan saat ditangkap, hanya tertawa pelan dan berkata, "Kalian datang terlambat. Mereka semua sudah bersamaku di sini." Satu rumah digeledah, ditemukan toples-toples baru berisi potongan tubuh, dan satu foto terakhir Anissa, tetangga kecilnya yang juga hilang jejak 2 hari lalu. Di kantor polisi setempat, Aminah tidak menunjukkan penyesalan. Ia malah duduk tenang menatap penyidik satu persatu tanpa berkedip. Saat ditanya motifnya, Aminah hanya tersenyum. "Aku haus, bukan haus biasa. Cairan merah mereka memberi aku kekuatan." Ia mengaku telah membunuh lebih dari 17 perempuan, memilih mereka dari suara langka dan ketakutan di mata. Yang paling manis adalah cairan merah pertama, waktu mereka masih berharap bisa selamat. Yang membuat penyidik nyaris muntah adalah pengakuan bahwa Aminah meminum cairan merah korbannya perlahan sambil menyalakan musik klasik. Aku dengar mereka menjerit dalam kepalaku sampai sekarang, tapi aku tak sendiri, mereka hidup di tubuhku. Polisi terdiam, tak pernah ada kasus seperti ini. Dan yang lebih mengerikan, hasil tes menunjukkan bahwa tubuh Aminah jauh lebih muda dari usia aslinya. Seolah ada yang tak wajar dalam tubuhnya. Setelah Aminah ditangkap dan dikirim ke rumah sakit jiwa, rumah nomor 13 dibiarkan kosong. Tapi warga sekitar tahu rumah itu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Malam-malam tertentu terdengar suara langkah kaki di dalam meski tak ada siapapun. Seorang petugas ronda melihat lampu kamar menyala sendiri, lalu mati saat didekati. Bahkan anak-anak kecil mengaku melihat perempuan berbaju hitam berdiri di jendela sambil tersenyum, lalu menghilang. Yang paling mengerikan terjadi pada keluarga baru yang mencoba menyewa rumah itu. Mereka hanya bertahan 3 malam. Sang ibu ditemukan pagi hari, termenung di ruang tamu, gemetar, dan terus berbicara, "Dia belum pergi, dia masih di sini." Rumah itu kini dipagari, tapi setiap tahun saat malam Jumat Kliwon, bau amis kembali tercium, dan warga yakin selama cairan merah masih mengalir, Aminah belum selesai. Aminah dinyatakan meninggal dunia tahun 1973 setelah dikabarkan mengalami kejang hebat di ruang isolasi rumah sakit jiwa. Tapi anehnya, tidak ada jasad, tidak ada pemakaman, dan seluruh berkas kematiannya hilang dalam kebakaran misterius setahun kemudian. Banyak yang percaya ia hanya pindah raga. Beberapa saksi di berbagai kota mengaku melihat perempuan tua berpakaian hitam dengan tatapan tajam, tidak pernah berkedip, dan selalu bertanya pada anak-anak kecil, "Kamu tinggal di mana, nak?" Sampai sekarang rumah itu masih berdiri, terkunci, sunyi. Tapi jika kamu berdiri cukup dekat saat malam, kadang kamu bisa mendengar suara dari balik lantai, "Saya Sri, saya masih hidup." Apakah Sri masih ada di samping Anda saat mendengarkan cerita ini? Pernah punya pengalaman dengan rumah kosong, tetangga aneh, atau suara-suara yang tak bisa dijelaskan? Kirim kisah atau pengalaman horormu ke email di deskripsi di bawah ini. Nyalakan lampu, tapi apakah kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu?
Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani.